Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita dengan baik. Dan manakala ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Dan sakit itu juga banyak manfaatnya apabila seseorang itu menderita sakit dan dia bersabar, maka sakitnya itu merupakan penggugur dari dosa-dosanya, insyaallah. Para jamaah sekalian, kali ini kita masih melanjutkan kajian tentang ilmu faraid yang merupakan bagian dari ilmu Islam yang sangat dipentingkan. Malam hari ini kita mengawali dengan membaca ayat-ayat yang terkait dengan pembagian atau terkait dengan ilmu faraid itu. Kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi, untuk mengenal bagian dari masing-masing ahli waris, dan mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Kita awali dengan membaca ayat-ayat ini. Kalau saya buat screen, ya. Coba saya minta tolong, mungkin Mas Akbar atau Mas Biri ya, untuk membacakan ayatnya. Ada mic mungkin lebih baik. Ada mic biar agak interaktif. Masih diambilkan mic. Cukup jelas ya di layar. Ya, ini merupakan ayat 11 dari surat An-Nisa. Surat ke-11 ayat surat An-Nisa ini merupakan ketentuan-ketentuan bagi anak atau furuk ya. Furuk itu keturunan, dan bagi orang tua atau usul, pokok keturunan kita ya. Atau sambil menunggu mic bisa langsung aja Mas Biri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kunna fa in kana lahu ikhwatun falikum min sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ata'akum wa amanakum la tamnuna alaykum aqrabu lakum naf'a balighatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Ya, terima kasih. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepada kamu tentang pembagian warisan untuk anak-anak kamu. Jadi ini merupakan ketentuan untuk anak.
Kalau untuk anak itu ada 3 kemungkinan. Mungkin anak itu ada laki-laki dan perempuan bersama-sama, mungkin laki-laki saja, mungkin anak perempuan saja 1 orang, mungkin anak perempuan lebih dari 1. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, ini kalau campuran, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka ketentuannya adalah asobah. Asobah itu mendapatkan semua sisa harta setelah diambil untuk yang menerima bagian tertentu. Untuk laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Dan itu yang pertama, jadi campuran. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari 2, 3 dan seterusnya, maka bagian mereka adalah 2/3. Ini kemungkinan kedua. Anaknya perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, jumlahnya 2 ke atas, maka bagiannya adalah 2/3. 2/3 dari harta warisan. 2/3 itu dibagi sama rata di antara mereka. 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuannya itu seorang saja, ini kemungkinan ketiga, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Ini kemungkinan ketiga, anaknya perempuan saja 1 orang, bagiannya adalah setengah, 1/2 dari harta peninggalan. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah tentang orang tua. Orang tua. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal itu mempunyai anak. Jadi ahli warisnya ada anak-anak, ada ibu bapak, maka masing-masing ibu 1/6, bapak juga 1/6. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Ini untuk kedua orang tua, kemungkinan yang pertama ada anak, berarti masing-masing 1/6. Kemungkinan kedua tidak ada anak. Tidak ada anak yang mewarisi ibu bapaknya, maka untuk ibu 1/3, bapak sisanya, berarti 2/3, bapak sisanya. Bagi masing-masing, jika ada yang meninggal tidak mempunyai anak, dia diwarisi oleh ibu bapaknya itu tadi, maka ibunya mendapat 1/3. Nah, berikutnya tadi kan kemungkinan kedua tidak ada anak, ibunya mendapat 1/3. Berikutnya tidak ada anak tapi ada saudara. Tidak ada anak tapi ada saudara. Jika dia mempunyai beberapa saudara itu bukan 1 tapi 2 ke atas. Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. 1/6, bukan 1/3 tapi 1/6. Tidak ada anak, tadi kan 1/3. Tapi walaupun tidak ada anak tapi ada saudara-saudara, maka ibunya kembali mendapatkan 1/6. Bapaknya tidak disebutkan, tapi bapak ini kalau ada saudara-saudara itu terhalang oleh adanya bapak. Berarti ini ada saudara-saudara, ibu itu saudara bisa memperoleh, bisa berhak mendapatkan waris bila tidak terhalang oleh anak, tidak terhalang oleh bapak.
Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Jadi ketentuannya pembagian waris itu setelah dibayar hutangnya, setelah dilaksanakan wasiatnya. Nah, ini dalam ayat 11 itu tentang orang tua dan anak-anak kamu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Jadi maksudnya tidak usah protes, ini ketetapan dari Allah. Sungguh Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, inilah ayat 11. Ayat 11. Ini merupakan ketetapan, ketentuan bagi anak-anak dan bagi orang tua. Kita perdalam nanti dengan bagan. Sekarang membaca ayatnya saja. Ini ayat 12. Ayat 12. Bisa dibaca ya, Mas Akbar? Belum bunyi. Falikulli fahum syuraka. Ya, ini ayat 12 merupakan ketetapan bagi suami, bagi istri, dan bagi saudara yang seibu. Bagi saudara yang seibu. Kita baca teksnya, teks Arabnya, dan langsung kita terjemahkan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan bagi kamu, lakum itu kamu laki-laki. Maksudnya bagi para suami. Dan bagi kamu para suami itu berapa? Nisfu, seperdua, setengah. Ma taraka azwajukum, dari apa yang ditinggalkan oleh istri kamu. Jadi suami mendapatkan bagiannya adalah seperdua dari harta peninggalan istrinya. Dengan syarat illam yakul lahunna walad, bila tidak ada bagi mereka, bagi istri itu anak. Jadi yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama ada anak, yang meninggal itu istri punya anak, maka bagian istri tidak punya anak, hanya punya suami, maka bagian suami adalah seperdua. Tetapi fa in kana lahunna walad, apabila istri itu mempunyai anak, falakum, maka untuk kamu wahai suami itu ar-rubu, seperempat, mimma tarokna, dari harta yang mereka tinggalkan, yang ditinggalkan istri, mimbati wasiatin, sesudah dipenuhi wasiatnya, yusina biha, yang dibuat oleh istri itu. Istri membuat wasiat, audainin, atau dibayar utangnya. Ini yang pertama, ketetapan untuk suami. Ada dua kemungkinan. Yang meninggal istri tidak punya anak, maka bagian suami adalah seperdua. Kemungkinan kedua, yang meninggal istri itu punya anak-anak
sebagai ahli waris, maka bagian suami adalah 1/4. Nah. Berikutnya sebaliknya yang meninggal adalah suami. Walagunnar rubu'u, dan bagi mereka itu 1/4. Bagi istri itu 1/4 bagiannya. Mimma taraktum, dari yang kamu tinggalkan. Kamu itu suami, jadi kamu meninggal, suami itu meninggal, maka istri kamu itu mendapatkan 1/4 dengan syarat illam yakul lakum walad, bila kamu tidak mempunyai anak. Jadi suami meninggal, tidak punya anak, tapi ada istri, bagian istri adalah 1/4. Ini dari harta waris ya, dari harta warisan, bukan pembagian harta bersama. Jadi setelah bersih. Sebaliknya, fa in kana lakum walad, apabila kamu suami yang meninggal itu mempunyai anak, falahun nasumun, maka untuk mereka istri itu 1/8. Jadi ada dua kemungkinan. Suami meninggal, tidak punya anak, tapi punya istri. Bagian istri adalah 1/4. Kalau suami meninggal, punya anak-anak sebagai ahli waris, maka untuk istri itu 1/8. Mimma taraktum, dari harta yang kamu tinggalkan, mimba diwasiatin, sesudah wasiat ditunaikan, tusuna biha, yang kamu buat, wasiat yang kamu buat, audainin atau hutang. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Pertama tentang suami, pertama tentang suami, kedua tentang istri, berikutnya tentang saudara. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan, apabila ada seorang laki-laki yang diwarisi dalam keadaan kalalatan itu tidak punya anak, tidak punya bapak. Jadi kalalatan itu sendiri, tidak punya anak, tidak punya bapak yang mewarisi. Au imra'atun, ataupun perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan meninggal, dia tidak punya anak, tidak punya bapak, maka walahu akhun au ukhtun, dia punya saudara laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya dalam ayat ini adalah saudara seibu. Dan dia punya saudara seibu laki-laki ataupun perempuan. Falikuli wahidi minhum masudus, maka untuk masing-masing dari keduanya itu 1/6. Jadi ini ketetapan untuk saudara perempuan, maksud saya saudara seibu. Saudara seibu, satu orang laki-laki ataupun perempuan sama. Saudara seibu satu orang, maka ketentuan bagiannya adalah 1/6. Berikutnya, fa in kanu aktsara min dzalika, apabila mereka itu lebih banyak dari itu, lebih banyak dari 1, 2, 3 dan seterusnya jumlah saudara itu, fahum, maka mereka itu syurakaun, itu berserikat, bergabung, fis-sulusi, di dalam 1/3. Jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang bagiannya adalah 1/3. 1/3 itu dibagi rata di antara mereka. Syurakaun fis-sulus, berbagi di dalam 1/3. Nimbati wasiatin yusobiha audainin ghairu mundor, sesudah wasiat atau hutang yang tidak memudaratkan. Wasiatam minallah, ini ketetapan dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah maha mengetahui dan lagi maha penyantun. Nah, ini ayat 12, ketetapan tentang suami, tentang istri, dan tentang saudara perempuan. Suami 1/2 atau 1/4. 1/2 bila tidak ada anak, 1/4 bila ada anak. Ketetapan untuk istri ada 2, 1/4 atau 1/8.
Untuk saudara seibu ada 2 ketetapan. 1/6 bila jumlahnya hanya 1. 1/3 bila jumlahnya 2 atau lebih, mereka berbagi di dalam 1/3. Nah, ini uraiannya. Langsung ngajar dulu kepada ayat 176. 176. Ya, Mas Biri lagi, tolong dibacakan. 176. Yastaftunak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu akhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kana ikhwatan rijalan aw nisaan falidzakari mithlu hadzal unsayyain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Yastaftunak, mereka akan meminta fatwa kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Yastaftunak, mereka meminta fatwa kepada kamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah Allah yuftikum, Allah akan memberikan fatwa, memberikan ketetapan bagi kamu sekalian fil kalalah, tentang kalalah. Kalalah tadi sudah disebutkan, yaitu orang meninggal tapi tidak meninggalkan anak-anak dan tidak meninggalkan bapak. Ini meru'un halaka, apabila seseorang halaka. Halaka itu maksudnya meninggal. Bila seseorang meninggal, laisa lahu waladun, tidak ada baginya anak. Dia meninggal tidak punya anak dan juga tidak bapak, maksudnya wala, ini mestinya walahu ukhtun, ini bisa dipotong spasinya, walahu ukhtun karena tersambung menjadi seperti walaha. Salah, nanti diperbaiki. Walahu ukhtun, dan dia mempunyai saudara saudara perempuan yang sekandung atau sebapak. Saudara perempuan sekandung atau sebapak. Saudara kandung atau saudara sebapak. Walahu ukhtun, maaf ini salah, walahu ukhtun, dan dia mempunyai seorang saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka bagi dia seorang saudara perempuan itu 1/2 dari yang ditinggalkan. Nah, ini jadi kalau saudara seibu tadi kan 1/6, ini saudara kandung atau saudara perempuan seayah. Tapi kalau ada saudara kandung, seayahnya terhalang. Ada saudara kandung, saudara perempuan seorang saja, maka bagiannya adalah 1/2. Nisfu matarok, 1/2 dari yang ditinggalkan. Kemudian sebaliknya, wahua, dan dia yang laki-laki itu, seandainya yang meninggal perempuan, yarisuha, akan mewarisinya, akan mewarisi saudara perempuannya itu. Artinya mewarisi secara asobah. Jadi kalau yang ditinggalkan itu saudara perempuan 1 orang, itu bagiannya 1/2. Tapi sebaliknya, kalau yang meninggal itu perempuan, yang mewarisi saudara laki-laki 1 orang, maka dia mendapatkan secara asobah. Asobah itu semua sisa. Jadi kalau laki-laki asobah, kalau saudara perempuan bagian tertentu, yaitu 1/2. Dengan ketentuan illam yakul laha walad, apabila tidak ada anak. Nah, jadi
saudara kandung perempuan itu mendapatkan 1/2 bila tidak ada anak. Kalau ada anak laki-laki terhalang. Fa in kanat tasnataini, jika saudara perempuan itu 2 orang, falahumas sulusani mimma tarok, maka untuk mereka berdua itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, ini ada 3 macam ya, ada 3 macam ketentuan. Seperti juga untuk anak tadi akan 3 macam. Untuk saudara kandung juga 3 macam. Yang pertama ini saudara perempuan 1 orang saja, itu 1/2. Saudara perempuan 2 orang atau lebih, itu 2/3. Yang ketiga itu ada laki-laki, ada perempuan, maka asobah. Saya ulangi, fa in kana tasnataini, apabila saudara perempuan itu 2 orang, falahuma, maka untuk mereka berdua itu as-sulusani 2/3 mimma tarok dari yang ditinggalkan. Berikutnya, wa in kanu ikhwatan, apabila mereka itu ada saudara-saudara, ikhwah itu bentuk jamak, saudara-saudara rijalan wanisaan, laki-laki dan perempuan, maka asobah. Valid zakari, untuk yang laki-laki mislu hadil unsayain, sepadan dengan bagian 2 anak perempuan. Jadi laki-laki 2 bagian, yang saudara perempuan 1 bagian. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menjelaskan ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Antadillu, sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Ya. Jadi ayat 176 ini khusus untuk saudara. Khusus untuk saudara, yaitu saudara kandung, seibu seayah. Atau kalau tidak ada saudara kandung, maka saudara seayah. Saudara seayah ketetapannya sama, hanya mereka itu terhalang kalau ada saudara kandung. Jadi ada 3 macam ketetapan. Seperti juga kalau untuk anak kan 3 macam. Yang pertama, saudara perempuan 1 orang saja, bagiannya adalah 1/2 atau setengah. Kalau anak perempuan 2 orang atau lebih, maka mereka itu 2/3, berbagi rata 2/3. Berapapun jumlahnya, berbagi rata dalam 2/3. Jika saudara kandung itu campuran, ada laki-laki, ada perempuan, maka mereka menerima asobah, bagian laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Nah, ini kita sudah membaca 3 ayat tentang ketentuan-ketentuan. Ye, monggo. Dua saudara laki-laki. Hanya 2 saudara laki-laki. Dilihat dulu apakah ada ahli waris yang lain. Itu hanya tidak ada 2 saudara laki-laki. Berarti apa? Ada laki-laki. Bagaimana bagiannya? Tadi sudah dijelaskan. Kalau 2 saudara laki-laki saja, bagaimana? Ada yang membantu menjelaskan? 2/3 itu kalau saudara perempuan. 2/3 itu saudara perempuan. Ini saudara laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki berarti adalah asobah, benar. Kalau ada laki-laki asobah. Asobah itu mendapatkan semua sisa. Kalau ada ahli waris yang lain mungkin yang mungkin itu apa? Ibu. Mungkin ibu. Ya. Atau istri. Atau yang meninggal itu seorang perempuan, mungkin suami. Maka sisanya itu secara asobah untuk 2 saudara laki-laki. Bila tidak ada sama sekali yang lain, 2 saudara laki-laki saja, mereka mendapatkan asobah, artinya semua harta itu untuk mereka berbagi. Mereka berbagi.
semua harta itu mereka bagi berdua. Ya, itu jadi jawabannya adalah mereka mendapatkan bukan bagian tertentu melainkan asobah, dan karena sama-sama laki-laki maka mereka berbagi rata. Ya, berbagi rata. Ye. Jadi yang meninggal itu mewasiatkan kepada adiknya. Kepada adiknya. Yang 7, yang 22. Ya. Tadi dua saudara laki-laki. Ya, ya. 5 tahun yang lalu dia mewasiatkan supaya bagi rata. Jadi saudara yang sudah meninggal itu punya anak itu ditulis di wasiat itu sama rata. Antara dua saudara. Bukan yang saudara itu ya sama saudara perempuan sudah punya anak tadi ditulis semua. Sama yang tadi dan dua tadi itu disebutkan sama rata sama yayasan itu tentukan oleh yang meninggal. Itu gimana hukumnya? Salah atau Ya. Jadi sebelum meninggal dia sudah meninggalkan wasiat. Wasiat. Tapi wasiat itu sebelumnya memang berlaku wasiat supaya sebelum ada ketetapan tentang faraid itu ada wasiat, silakan berwasiat kepada orang tua, kepada siapapun kerabat yang tapi setelah ada ketetapan ahli waris, wasiat itu dibatasi. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh wasiat yang melebihi dari sepertiga. jadi kakaknya tadi Ya. tidak mau menerima waris karena tidak menurut Al-Quran. Tidak mau menerima waris karena Tidak berdasarkan hukum Al-Quran tadi. Karena yang meninggal itu sudah ditentukan sama rata. Kalau menurut ini hukum halal kan harus sama rata dua bersaudara tadi kan. Ya. Maka kakaknya itu tidak mau menerima. tidak mau menerima karena Tidak menurut Al-Quran. Karena ditentukan itu semua harus sama rata saudara-saudara ya, yang sudah meninggal punya anak itu dibagi itu. ya, Jadi tidak mau menerima. ya, Alasannya itu. ya, ya. Jadi kalau wasiat itu bertentangan dengan ketetapan faraid, maka bisa diubah. Wasiat itu bisa diubah. Artinya mengikuti ketetapan faraid. Ketetapan faraid. Misalnya kalau kasusnya tadi yang meninggal itu punya saudara, 2 saudara, laki-laki semua, ya, dan tidak ada ahli waris yang lain, tidak ada. Maka ketetapannya itu tadi adalah mereka itu menerimanya sebagai asobah, itu saja. Ya. Jadi tidak berdasarkan wasiat, karena wasiat itu kepada non ahli waris. Ya. Jadi setelah ada ketetapan hukum waris, maka wasiat itu hanya kepada non ahli waris. Sabda Nabi, la wasiata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Jadi akhirnya yang diwasiatkan tadi melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh bayinya tadi. Jadi apa? Jadi kakaknya tadi tidak menerima. Dibagi rata kan benar. Itu rata sudah diwajib. Ya. Artinya dibagi rata di antara saudara kan? Ya saudara kan juga tadi. Iya. Bagi rata itu oleh keponakan-keponakan. Oh, dibagi rata kepada yang lain maksudnya. Dibagi rata kepada yang lain. Ya, ya. Yang duanya dibagi rata juga. Ya, ya. Ya, jadi wasiatnya itu ya, bertentangan, tidak sesuai. Ya. Dia maksudnya bagi rata itu bagi rata kepada yang lain, kepada keponakan-keponakan atau kerabat yang lain dibagi rata. Ya. Ya, ya. Nah, itu bisa diambil kebijakan. Ya, wasiat dilaksanakan tetapi tidak melebihi dari sepertiga. Boleh. Jadi wasiat boleh dilaksanakan tapi tidak melebihi sepertiga. Misalnya aja dia berwasiat untuk keponakan-keponakan
itu bukan ahli waris, itu boleh, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi itu bisa misalnya sepertiga untuk wasiat, kemudian sisanya itu menjadi harta waris yang dibagi di antara ahli warisnya yang ada, yaitu kebetulan hanya 2 saudara laki-laki yang mereka menerima asobah berbagi rata di antara itu. Oh ya, ya sudah. Ya, 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 ya. Akhirnya dibagi rata, ya. Tapi kakaknya tidak mau menerima, ya. Berarti itu ya tidak ada titik temu, tidak sependapat antara kakaknya dengan adiknya. Ya, tidak ada titik temu. Yang benar mestinya kalau tetap menjalankan wasiat itu dibatasi tidak lebih sepertiga atau kurang dari sepertiga, dan sisanya itu sebagai harta warisan yang diberikan kepada yang berhak itu. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Apa sudah Isya ya? Ya. Yang berarti kita malam ini tidak tercapai untuk melihat bagan-bagan pada kesempatan lain ya. Kita baru membaca ayat-ayat, 3 ayat tadi, ayat 11 tentang anak-anak dan untuk ibu bapak, ayat 12 untuk suami, istri dan saudara seibu, ayat 176 ketetapan untuk saudara kandung atau saudara seayah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.